Salam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan dulu sekeliling waktunya. Kalau masih ada sampah, terus diperbaiki tempat duduknya. Kalau ada yang duduk bukan di bangkunya, silakan pindah ke bangku masing-masing. Baik, sebelum itu Ibu akan absen dulu. Anugerah, Ibu, Hernawan, Ibu, Ella Kartika, Ibu Erna Sari, hadir Bu Kapita. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin ke kelasnya memimpin doa. sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kelihatannya masih lusuh sekali di kayak semangat hari ini. Jadi Ibu ingin kita pemanasan dulu, silakan berdiri. Hari ini kita akan main ular cacing dari semua kelas. Jadi sini untuk melatih konsentrasi juga ya. Jadi kalau Ibu bilang ular itu, kalau Ibu bilang ular, kalian bilang pendek. Kalau Ibu bilang cacing, kalian bilang pendek. Kemudian kalau Ibu bilang gajah, kalian bilang kecil. Dan semut besar. Dari mulai ular itu pendek. Cacing itu Panjang. gajah itu Kecil. semut itu Besar. cacing itu Pendek. panjang. Cacing itu Panjang. semut itu Besar. ular itu pendek. Itu Apa? baik, sekali lagi ya. Fokus. Cacing itu Panjang. ular itu Pendek. semut itu Besar. ular itu Pendek. cacing itu Panjang. gajah itu Kecil. ular itu Pendek. silakan duduk. Terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu ingin tanya, ada yang masih ingat materi kita yang pekan lalu? Kita bahas apa pekan lalu? Jenazah. Kemarin kita sudah bahas pengurusan jenazah, sudah juga tentang penjelasan dan prakteknya ya, tata cara mengkafani jenazah. Pengulangan dulu. Ada yang sudah paham? Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah paham? Jadi berapa kain kafan dipakai kalau untuk perempuan? 5, Kalau laki-laki? 3. Baik, sudah paham ya. Kalau begitu kita masuk ke materi. Jadi materi hari ini adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas hari ini. Yaitu yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah nafs. Yang kedua, prasangka baik atau husnuzon. Dan yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kita bisa memahami makna dari pengendalian diri atau mujahadah nafs, dan juga prasangka baik atau husnuzon, dan juga persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian siswa juga diharapkan bisa menunjukkan perilaku, bagaimana perilaku mengendalikan diri atau mengontrol diri, kemudian berhusnuzon atau berprasangka baik, dan juga menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pertama adalah pengendalian diri atau
mujahadah nafs. Jadi pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah nafs itu adalah kita menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti apa sih perilaku merugikan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain? Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari juga ya banyak kita temukan itu sifat tamak atau serakah. Jadi kenapa sifat ini dibilang sifat yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain? Karena kedua dari perilaku ini, sifat ini kan kita dituntut untuk memiliki lebih dari apa yang sudah kita miliki. Jadi kayak tidak terpuaskan begitu ya. Jadi disitulah pentingnya peran mengontrol diri, artinya kita menahan hawa nafsu dan juga bisa mengendalikan diri dari berbagai macam keinginan duniawi. Ada yang bisa kasih contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari selain sifat serakah dan tamak sebelum kita lanjut ke materi juga? Tidak ada? Tapi tadi sudah paham? Paham Bu. Kenapa apa tadi? Ulang contohnya kita. Sifat serakah dan tamak. Kenapa sifat serakah dan tamak dikatakan merugikan diri sendiri dan orang lain? Ya, terima kasih ya Mama. Tanya Bu. Pengendalian diri mengontrol diri dari menahan diri dan perilaku yang dapat merugikan diri dan orang lain. Contohnya sifat serakah dan tamak. Ada contoh-contoh lain selain kedua itu? Jadi ada contohnya ya Bu. Jadi ada contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti marah. Ketika kita marah, biasanya kan kita lebih susah. Biasanya kita sudah dikendalikan dengan hawa nafsu dan syaitan. Jadi kita agak susah mengendalikan diri. Jadi disitulah pentingnya kita mengontrol hawa nafsu. Karena kalau orang sudah marah dan kadang meledak-ledak dan bisa mungkin ketika marah dia ketika marah dia menyebut-nyebut kekurangan orang yang saling yang dia marah itu. Jadi berarti semua yang jelek, sifat jelek itu semua sifat jelek harus ketika kita mengendalikan diri atau hawa nafsu ya. Kemudian kedua ada prasangka baik atau husnuzan. Ini sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Apa lawan dari husnuzan? Apa itu husnuzan? Sangka buruk. Jadi istilah husnuzan ini adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat. Nah, husnuzan ini atau prasangka baik ini itu bukan hanya prasangka baik terhadap orang lain, tetapi juga kita berprasangka baik terhadap Allah dan juga kepada diri sendiri. Jadi kadang kita salah paham kalau kita husnuzan itu berprasangka baiknya itu cuma sama orang lain saja. Tapi kita tidak bisa berprasangka baik terhadap diri sendiri atau kepada Allah, begitu kan tidak bisa berprasangka baik. Jadi contohnya itu kalau berprasangka baik sama Allah, artinya kita tuh meyakini bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik. Misal kita diberi ujian, kita jangan langsung menganggap ujian itu adalah sebagai bentuk Allah tidak sayang atau kita diberi ujian adalah untuk karena Allah benci kepada kita. Tapi kita senantiasa berprasangka baik bahwa ujian ini adalah untuk menjadikan kita lebih baik dan juga untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian contohnya kita berprasangka baik kepada diri sendiri adalah kita jangan mudah meragukan diri. Artinya bahwa kita itu sebenarnya misal kita ingin menggapai cita-cita, kita prasangka baik bahwa aku bisa, saya bisa begitu untuk sampai kepada cita-cita yang saya inginkan. Kemudian prasangka baik kepada orang lain. Ini ada yang bisa kasih contoh? Kalau berprasangka baik kepada orang lain seperti apa? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berprasangka baik kepada orang lain?
Ibu akan ada video yang ingin saya. Oke, kita masuk ke dalil dulu. Jadi ada dalil tentang surah Al-Hujurat ayat 12. Ini tentang perintah kita menjauhi prasangka buruk, kemudian untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menyebut-nyebut kekurangan orang lain atau menggibah. Di sini ada ayatnya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab 'adukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kekurangan orang lain atau kesalahan orang lain. Dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tapi kamu merasa jijik? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menjauhi banyak prasangka. Tentunya kalau ada kata menjauhi berarti prasangka apa yang kita jauhi? Prasangka buruk. Dan kita harus mengedepankan prasangka baik. Kemudian jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Fokus saja kepada aib diri sendiri. Kemudian di sini Allah mengibaratkan kalau kita yang suka menggunjing atau menggibah orang lain itu seperti kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Kemudian yang terakhir ada persaudaraan atau ukhuwah. Jadi persaudaraan atau ukhuwah yang dimaksud ini bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama makhluk Allah. Baik, ayatnya juga ada di sini, silakan lihat di layar. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Baik, Ibu ada video, silakan saksikan sama-sama karena Ibu tidak bisa download, jadi Ibu mau tunjukkan langsung di YouTube saja ya. Jadi video ini berkaitan dengan materi kita tadi ketiga poin itu, silakan disimak dan di akhir Ibu akan minta kalian memberikan pendapat masing-masing. Alhamdulillah diselamatkan masih tadi. Baik, sudah lihat tadi videonya? Kira-kira dari video tadi apa pelajaran yang bisa kita petik? Jadi di video itu merupakan salah satu ilustrasi hikmah ya yang bisa kita saksikan. Di antara ketiga materi yang kita jelaskan tadi, video tersebut masuk ke dalam kategori mana? Prasangka baik. Prasangka baik. Jadi mungkin Anugerah bisa menjelaskan kepada kami apa hikmah yang bisa kamu petik dari video tadi tentang berprasangka baik.
itu mungkin menjadi hikmah ke depan yang kita dapatkan atau jadi pembelajaran. Jadi pada saat ban yang meletus mungkin ada hikmah yang didapat karena ban yang meletus mungkin dia tidak tertimpa batuan yang di depannya tadi. Mungkin itu saja. Jadi itu termasuk prasangka baik terhadap Allah diri sendiri atau Pada Allah. Jadi seorang muslim itu harusnya senantiasa berprasangka baik kepada Allah karena apa yang kita mungkin keluhkan, apa yang mungkin kita tidak yang kita tangisi, yang kita keluhkan dan bahkan membuat kita putus asa, ternyata ada hikmah yang lebih baik ke depannya atau di balik itu semua yang kita tidak tahu kan, karena bencana Allah lebih baik daripada bencana kita sendiri. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi hari ini. Kalau begitu Ibu akan bagikan kelompok. Jadi di sini Ibu cuma akan bagikan 3 kelompok saja. Ibu akan beri kertas pertanyaan tentang berisi kisah. Jadi Ibu minta kalian diskusikan dan membaca pertanyaannya dan mengungkapkan pendapat kalian tentang kisah yang kalian baca ya di masing-masing ini ya. Jadi Ibu minta ini satu kelompok, baris ini kelompok kedua dan ini kelompok ketiga. Silakan. Dua baris sampai ke belakangnya. Silakan diskusi, buka waktu 5 menit. Jangan buru-buru ya, silakan diskusikan dengan baik teman-temannya. Usahakan semua temannya aktif. Saling berbagi pendapat. Ada yang sudah? Dari kelompok 1 mungkin? Dari kelompok 1? Silakan perwakilannya. Perwakilannya maju, bacakan dulu soalnya dan sampaikan pendapat kalian. Pada pagi hari, Udin bangun dan siap-siap pergi kerja seperti Yang biasa. lain dengar? Tetapi pada hari tersebut, Udin sedikit terlambat dan ketinggalan bus. Udin mencoba tidak marah dan memilih menunggu bus selanjutnya datang. Pada siang hari, Udin melihat bahwa bus yang tidak sempat dia naiki mengalami musibah. Jadi di sini untuk contoh perbuatannya itu di sini prasangka baik menurut saya, karena yang saya pahami di dalam cerita ini adalah Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan Udin kesehatan agar
tidak mendapatkan musibah di bus yang dia tumpangi. Karena kenapa? Karena bus yang dia tumpangi ini mengalami musibah. Jadi Allah ini masih memberikan pertolongan kepada Udin karena berkat kesabarannya. Mungkin saja. Baik, silakan duduk. Jadi misalkan tadi toh, andai saja misalkan Udin naik di bus itu, jadi mungkin bisa saja Udin juga mengalami kecelakaan. Tapi karena banyak hikmah di balik itu, dan dia masih bersama baik pada Udin. Kelompok lain ada yang sudah selesai? Kelompok 2 silakan maju. Perwakilannya. Silakan maju, ya. Perwakilannya. Ya, Bu. Baik, di sini saya akan membacakan diskusi dari kelompok 2. Yang pertanyaannya itu bagaimana cara yang harus dilakukan jika di kelasmu ada teman yang sedang marahan, sehingga antara teman yang satu dan yang lainnya tidak saling bertegur, sapa dan berinteraksi. Mungkin di sini adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, jadi yang kita harus lakukan yaitu pertama itu pahami dulu apa penyebabnya, kenapa mereka bisa waktu marahan. Dan yang kedua itu kita jelaskan hal yang sebenarnya terjadi jika ada kesalahpahaman di antara keduanya. Dan yang ketiga itu kita jelaskan tidak ada salahnya bermusuhan. Oh ya, minta maaf. Mungkin saja. Terima kasih. Beri aplaus pada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Perwakilannya. Silakan Dalti maju. Baik, di sini dari kelompok 3 itu ceritanya Rani bercita-cita menjadi seorang dokter, akan tetapi semua orang mengejek dan menghinanya. Mereka mengatakan bahwa Rani hanya bermimpi di siang bolong karena kondisi ekonomi dan nilai rapor yang kurang baik. Rani tidak membalas ejekan tersebut dan tetap sabar. Dia menjadikan ejekan itu sebagai motivasi untuk mencapai cita-cita, termasuk contoh perbuatan apakah di atas dan bagaimana tanggapan kalian. Jadi ini termasuk dalam perbuatan pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Karena di sini Rani tidak membalas ejekan temannya dan menjadikan ejekan tersebut sebagai motivasi untuk mencapai cita-citanya. Beri aplaus kepada kelompok 3. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi hari ini? Ya, Bu. Jawabannya juga sangat bagus. Belum hadiahnya. Baik ya, karena kalian sudah paham materi hari ini dan kalau begitu kita Simpulkan kesimpulannya, Kak. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah agar kita mengetahui apa itu pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs, yaitu kita tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian kita senantiasa berprasangka baik dan juga menjalin persaudaraan atau ukhuwah, baik itu kepada
jawab. Ibu harapkan kalian bisa mengamalkan ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana kita bisa lebih mudah mengendalikan diri atau tidak mudah terbawa pada emosi, tidak mudah terbawa pada hawa nafsu, dan bisa membatasi diri dari perilaku-perilaku yang bisa merugikan orang lain. Kemudian agar kalian bisa selalu berhusnuzon kepada siapapun itu, ya, menjauhi prasangka buruk dan senantiasa mengedepankan prasangka baik. Kemudian senantiasa menjalin hubungan persaudaraan, baik itu kepada teman, kepada keluarga, saudara, bahkan kepada tetangga. Ya, jadi jangan banyak jadi orang yang banyak musuh atau dibenci sama orang karena muamalahnya kita kepada orang lain itu buruk. Baik. Ibu rasa itu saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tugasnya kalian adalah Ibu minta kalian hafalkan surah Al-Hujurat ayat 10 yang tadi itu ya, yang tentang ini, yang tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ini mudah. Ayatnya pendek saja ya. Jadi dihafalkan, insya Allah minggu depan kalian setorkan kepada ibu ya. Baik, ibu rasa itu saja materi hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Alhamdulillah hari ini kalian cukup paham dan aktif dalam pelajaran. Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.